Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dalam mata kuliah filsafat politik ini kami akan membahas gerakan politik Islam. Sebelumnya kami perkenalkan dulu anggota-anggota kami. Yang pertama ada Kiki Sylvia Fitriani, lalu ada Liza Fauzia Zahra, lalu ada Muhammad Sidki Baihaqi, lalu ada Muhammad Rafli Ihsan Permana, lalu ada Muhammad Aldi Wirahardinata, dan saya sendiri Muhammad Bisri Al-Fajri Firdaus, dan yang terakhir Nabila Ainaya Salsabila. Sejarah lahirnya gerakan politik Islam. Umat Islam semenjak abad ke-15 Hijriah telah memproklamirkan program dan gerakan Abad Kebangkitan Islam. Hal ini bisa dilihat dengan semakin meningkatnya seminar, diskusi, serta kuliah-kuliah keislaman, kebangkitan dunia kampus terhadap nilai-nilai Islam, hingga meningkatnya aktivitas gerakan politik Islam di sejumlah negara. Sebagian di antaranya bahkan berhasil mencapai maklumatnya atau kekuasaan dan mengislamkan sistem pemerintah, yakni kaum mullah di Iran, NIF di Sudan, Taliban di Afghanistan, dan PAS di Kelantan. Gerakan Islam atau Harokah Islamiyah menjadi pionir dan berada pada garis hadapan menuju kebangkitan Islam. Gerakan yang dimaksud adalah gerakan pembaharuan atau tajdid atau gerakan salafiyah dan gerakan-gerakan politik Islam seperti gerakan Wahabiyah Saudi Arabia, Ikhwanul Muslimin Mesir, gerakan revolusi Islam Syiah Iran, FIS Algeria, NIF Sudan, Hamas di Palestina, dan lain sebagainya. Gerakan politik Islam pada dekade ini tampak semakin meningkat aktivitasnya, khususnya di jantung dunia Islam yang menjadi sebab kepentingan vital oleh Barat, baik dari segi ekonomi, politik, militer, maupun ideologi dan keagamaan, yakni kawasan Timur Tengah dan dunia Arab. Walau bagaimanapun, banyaknya gerakan Islam di berbagai belahan dunia yang bermatlamatkan pembentukan sistem pemerintahan negara dengan syariat Islam, namun oleh para pemikir yang bersifat sekuler, anti-Islam, serta pandangan dari dunia Barat, mereka dengan sengaja memberikan sebutan terhadap perjuangan Islam tersebut dengan nama gerakan ekstremis Islam, fundamentalisme Islam, Islam kiri dan kanan, Islam ortodoks, Islam radikal, bom Islam, dan seterusnya. Maka dalam aspek inilah sehingga dalam umat Islam itu sendiri telah terjadi usaha membeda-bedakan kelompok gerakan Islam, yang pada akhirnya semua istilah tersebut oleh dunia Barat atau sekuler telah dicap sebagai faham atau gerakan negatif, atau bahkan sebagai gerakan pengganas dunia sekalipun atau teroris. Inilah yang menurut penulis dinamakan dengan faham atau gerakan usaha stigmatisasi terhadap Islam. Materi selanjutnya yaitu refleksi perkembangan gerakan politik Islam. Gerakan kebangkitan gerakan Islam ini dimulai di Tunisia. Tunisia hanya membutuhkan 1 pekan untuk menggulingkan rezim Ben Ali pada tahun 2011 bulan Januari, dan dalam rentang waktu ke-8 bulan berikutnya mampu menyelenggarakan pemilu secara demokratis dan aman. Keluar sebagai pemenangnya adalah Hizbul Harokah An-Nahdah, partai yang berafiliasi ke Jamaah Ikhwanul Muslimin. Mesir mengikuti jejak berikutnya. Dalam rentang waktu 18 hari rezim Mubarak dilengsarkan 13 Februari 2011 dalam peristiwa fenomena revolusi 25 Januari 2011. Hasil pemilu legislatif Januari tahun 2012 dimenangkan oleh Hizbul Hurriyah wal Adalah, Partai Kebebasan dan Keadilan atau FJP. Partai yang didirikan oleh Jamaah Ikhwanul Muslimin. Saat ini Mesir sudah dipimpin oleh presiden yang tidak lain tak bukan adalah mentornya Ikhwanul Muslimin sendiri, yaitu Muhammad Mursi. Di Maroko, secara diam-diam angin reformasi juga berimbas pada amandemen undang-undang yang dilakukan pada bulan Juli lalu.
Di antara klausul amandemen itu menyebutkan bahwa raja mengangkat Perdana Menteri dari partai yang paling banyak kursinya di parlemen, dan partai Islam Hizbul adalah Wattaniyah memenangi hajat demokrasi itu November tahun 2011. Di Saudi, angin perubahan juga bisa dirasakan. Raja Abdullah melaksanakan sebagian tuntutan para ulama untuk mengadakan perubahan di berbagai bidang: kesejahteraan, kelapangan kerja, pemukiman, pemilu dewan kota. Juga statement beliau yang mengejutkan banyak pihak, termasuk Barat, bahwa kaum perempuan diperbolehkan berpartisipasi dalam pemilu, meski untuk periode mendatang. Ketika Eropa dilanda krisis ekonomi yang sangat parah, justru di dunia Islam, partai Islam mulai menggeliat dan menuju anak tangga pemerintahan lewat pemilu yang demokratis. Boleh jadi inilah masa perubahan peradaban dunia, Daulah Hadarah Alamiah, menuju kebangkitan Islam dan umatnya. Selanjutnya, gerakan sosial Islam di Mesir. Ikhwanul Muslimin yaitu sebuah gerakan di Mesir dengan tokoh pendirinya yaitu Hasan al-Banna, dipandang sebagai bakal militansi di desa-desa dan pelopor tumbuhnya gerakan fundamentalisme Islam zaman modern di kawasan Afrika dan Timur Tengah. Seruan utama Ikhwanul Muslimin ialah kembali kepada Islam, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup, serta mengajak kepada penerapan syariat Islam dalam kehidupan nyata. IM berusaha dengan gigih membendung arus sekularisasi di dunia Islam. Kelahiran IM tidak lepas dari latar belakang sosiokultural dan lingkungan Mesir, yang juga realitas dunia Islam pada umumnya yang terpuruk sesudah Perang Dunia I tahun 1913 dan kejatuhan Khilafah Islam tahun 1924 serta penjajahan dunia Islam oleh Eropa. Hal demikianlah yang menggerakkan hati Hasan al-Banna tahun 1906 sampai dengan 1949 Masehi untuk mendirikan organisasi itu pada bulan April tahun 1928 di Ismailiyah. Instabilitas politik, perpecahan negara, serta terabaikannya Islam dalam tahun 1927 dan merajalelanya kejemudan berpikir, khurafat, ketahayulan, dan taklid buta, semua itu mendorong al-Banna untuk menyadarkan rakyat Mesir dan dunia Islam pada umumnya akan bahaya kolonialisme ISIS. Ia juga menyerukan umat Islam kembali kepada Al-Quran dalam semua aspek dan segi kehidupan serta melakukan reformasi morality dan sosial. Al-Banna juga menghidupkan kembali pemikiran-pemikiran Islam Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah Mesir semenjak Raja Farouk sampai hingga Presiden Hosni Mubarak tampaknya tidak akan mampu mengikis habis Ikhwanul Muslimin. Artinya gerakan IM tidak dapat ditumpas begitu saja, sebab inti dari kekuatannya bukan terletak pada wujud formalnya, namun pada kadar-kadarnya yang telah terbentuk, yang boleh dikatakan bahwa IM telah menjadi darah daging hati mereka, tidak hanya sebagai pakaian para anggotanya. IM memang lebih mengutamakan satu bentuk generasi yang mampu membawa perubahan di kalangan masyarakat muslim secara mendasar dan menyeluruh atau khafah. Walau bagaimanapun, IM terus dimusuhi di negaranya sendiri, namun ramai pengikut atau ahli dari IM menyebar ke merata dunia dengan perjuangan dan tujuan yang sama. Islam di dunia tidak akan pernah hancur hanya oleh sebab usaha-usaha atau idea-idea yang tercampurkan oleh dominasi budaya dan faham yang dibawa oleh Barat. Materi selanjutnya, gerakan sosial Islam di India Pakistan. Jamaah Islamiyah alias Jamiat Islami didirikan di anak benua India Pakistan pada tahun 1941. Pendiri dan filosof utamanya adalah Abul A'la Al-Maududi. Al-Maududi dikenal sebagai seorang yang mujadid besar pada abad modern, dan gerakan yang didirikannya disebut sebagai gerakan Islam antara bangsa yang sangat penting, masih kuat dan aktif. Proses penubuhan Jamaah Islamiyah dimulakan dengan ajakan Al-Maududi supaya para ulama dan tokoh Islam di India menghadiri persidangan di Lahore 26 Agustus 1941.
mewakili beberapa negara bahagian di India selama 27 utusan menyambut ajakan itu. Dalam persidangan inilah JI didirikan dan Al-Maududi terpilih sebagai pemimpinnya. Tujuan dari JL adalah menegakkan syariat Islam dalam segala segi kehidupan, termasuklah dalam hal kenegaraan politik. Gerakan JL ini selalu berusaha dengan kuat bagi membendung berbagai bentuk aliran sekuleristis, menentang hegemoni tamadun barat, memperbaiki akidah umat yang sudah hancur, perbaikan ekonomi umat, termasuk perbaikan sistem pemerintahan agar sesuai dengan ajaran Islam. Materi selanjutnya, gerakan keagamaan di Turki. Yang pertama, Partai Rafah. Pada zaman pemerintahan sesudah jatuhnya Empire Turki Utsmania, Atatürk telah membawa malapetaka yang besar kepada Islam dengan pelaksanaan giginya terhadap paham sekulerisme. Islam tidak lagi selaku teras kedaulatan. Islam sudah dianggap suatu ajaran atau paham yang tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Pendeknya, dalam gerakan mensekularisasikan negara, aspek syariat tidak lagi mendapat tempat dalam pemerintahan. Namun, ia tidak sama sekali memperhatikan perjuangan Islam dan keimanan yang masih bertapak di sanubaria rakyat. Tokoh Islam utama Turki yang selalu menjadi penentang terhadap paham Atatürk, Syekh Said Nursi Bediüzzaman selalu melakukan perjuangan dalam usaha menyadarkan orang ramai tentang bahaya yang sedang dihadapi oleh Turki. Beliau diekori kemana saja yang pernah diintip ketika hendak membahayakan supaya memahami larangan azan dilaungkan dalam bahasa Arab. Syekhul Islam Turki, Syekh Mustafa Sabri telah mengeluarkan fatwa tentang sekulerisme. Katanya, penganut ajaran tersebut adalah terkeluar dari Islam, kemunculan, kebangkitan, dan kehancuran dari Partai Rafah. Dalam perpolitikan di Turki hampir sama dengan dialami oleh PiS di Algeria, Ikhwanul Muslimin di Mesir, dan JL di Pakistan. Bermula dengan gerakan dakwah Islamiyah menjadi partai politik, lalu memenangkan pilihan rasa secara demokratis. Kemudian dianggap fundamentalis yang berbahaya bagi sistem sekuler dan kepentingan Barat sehingga diberantas. Selanjutnya, gerakan keagamaan di Afghanistan atau Taliban. Kelompok Taliban, sebuah pergerakan dari kelompok Sunni Muslim, telah berjaya menawan ibu negara Afghanistan, Kabul, pada September tahun 1995. Gerakan ini berjaya menawan kota tersebut sesudah 2 tahun berkempen menentang pemerintah. Sesudah menawan Kabul, Taliban telah mewujudkan undang-undang baru di Afghanistan. Pucuk kepemimpinan Taliban telah menutup semua sekolah perempuan. Para wanita diarahkan tidak keluar bekerja. Kaum wanita juga diwajibkan menutup aurat, dan jika tidak berbuat demikian, mereka boleh dikenakan sebatan. Sementara arahan pemerintah Kabul meminta supaya semua ketua jabatan dan gubernur wilayah menjadi imam sembahyang jamaah bagi kawasan masing-masing. Suatu yang logika bagi gerakan Islam. Sememangnya negara Islam harus tegak dengan sembahyang berjamaah dan berimamkan ketua politik atau pentadbiran di tempat masing-masing. Semua peraturan ini didasarkan di atas hukum-hukum Islam. Jiran Afghanistan dan pemerintah Barat amat risau dengan pengaruh puak Taliban ini ke atas gerakan-gerakan Islam yang kini tersebar dari Pakistan ke Turki dan ke Asia Tengah.
Puak Taliban dijangka akan menjadi penggerak kestabilan politik jika mereka boleh terus memegang kuasa. Adalah diharapkan dengan kemunculan kuasa dominan Taliban, segala huru-hara di negara tersebut akan datang ke penghujungnya. Dalam kejadian beberapa tahun ini, perkembangan Taliban di Afghanistan mengalami perkembangan dan dukungan yang luar biasa, baik dari kalangan sipil maupun dari pihak militer Afghanistan yang membelok sekalipun. Belum lagi dukungan dari gerakan-gerakan Islam dari negara Islam lainnya seperti Pakistan, Aljazair, Yaman, Sudan, dan negara Arab serta Afrika lainnya. Banyaknya serangan berdarah yang dilakukan oleh Taliban terhadap pasukan koalisi Amerika Serikat dengan NATO telah memberikan tekanan yang luar biasa sehingga sekutu kuat USA NATO mulai menarik tentaranya dari Afghanistan. Hal ini terjadi karena gerakan Islam yang dilancarkan Taliban sangat mengkhawatirkan USA dengan sekutunya. Berbagai perlawanan di setiap negara, bagian atau provinsi mengindikasikan bahwa Taliban telah bangkit dan bergerak menuju kemenangan umat Islam pada umumnya. Baik, pada slide ke-11 mengenai gerakan keagamaan di Iran. Revolusi Iran pada awal 1980-an telah menawarkan paradigma baru terhadap ekonomi, politik, sosial, dan ideologi. Revolusi Iran ini diketahui oleh pemimpin utama Iran yaitu Ayatollah Khomeini. Beliau mempunyai pegangan yang kuat tentang kekuasaan yang tidak bisa dipersoalkan dalam berkesanan Islam untuk mewujudkan dan mengekalkan sosial dan politik. Khomeini juga berpegang teguh kepada fakta asas tentang revolusi Islam Syiah. Ia menjadi kenyataan atas dukungan yang aktif dan pengorbanan pemuda dan para saudagar yang begitu berharap Iran bertukar kepada sebuah negara yang mempunyai sistem menggunakan hukum agama sebagai dasar pemerintahan negara. Ditinjau dari dinamika revolusi itu sendiri, Iran sebagai salah satu negara yang pada hakikatnya telah menjadi gerakan Islam antarbangsa, yang pasti akan mewarnai dan bisa mempengaruhi persepsi keagamaan umat Islam di dunia. Dukungan Iran terhadap sejumlah gerakan Islam di Timur Tengah seperti Hamas di Palestina dan Hizbullah di Lebanon menjadikan Iran dituduh oleh Barat sebagai penyebar dan penyubur fundamentalisme dan radikalisme Islam di dunia Arab. Negara-negara Arab jiran Iran pun takut dan ditakut-takuti akan adanya ekspor revolusi Islam agar memusuhi Iran. Slide selanjutnya mengenai keberadaan atau gerakan keagamaan Islam di Indonesia pada slide ke-12. Baik, pada slide ke-12 itu ada gerakan keagamaan di Indonesia. Sejarah Indonesia telah menuliskan salah satu dari organisasi Islam yang berkembang pada masa sesudah Indonesia merdeka, yaitu adanya gerakan keagamaan Masyuni. Nama besar Majelis Syura Muslimin Indonesia atau disingkat Masyuni ini sebagai kelompok dan partai Islam terbesar yang pernah ada. Masyumi pada masanya sejajar dengan Partai Jamaatul Islam di Pakistan dan Gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Banyak yang lupa akan hal ini dan memang dalam pendidikan politik nasional, kebesaran Masyuni seolah tertutupi oleh arus besar lain seperti nasionalisme dan diplomatalisme. Padahal dalam masa keberadaannya, Masyumi sangat identik dengan gerakan politik Islam yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks kenegaraan. Setelah berdirinya Masyumi tersebar merata di seluruh negara. Hal itu dapat terjadi karena adanya dukungan yang diberikan oleh organisasi-organisasi yang menjadi pendukung Masyumi pada kala itu. Ini ada 8 organisasi pendukung Masyumi, yakni NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam atau Persis, Persatuan Umat Islam, Al-Risyad, Ma'yatul Wasilah, Al-Ittidaiyah, dan Persatuan
utama seluruh Aceh atau disingkat PUSA. Dengan demikian, Masyumi berhasil menyatukan organisasi dan umat Islam. Selain mempersatukan umat Islam Indonesia, alasan lain yang menjadikan pertimbangan didirikannya Masyumi adalah supaya Islam memiliki peranan yang penting di tengah arus perubahan dan persaingan di Indonesia pada masa itu. Matlamat dari didirikannya Masyumi sebagaimana yang terdapat dalam Draft Peraturan Masyumi tahun 1945 memiliki dua tujuan, yaitu menegakkan kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama Islam, melaksanakan cita-cita Islam dalam pentadbiran pemerintah. Masyumi percaya bahwa Islam menghendaki kesejahteraan masyarakat serta penghidupan yang damai antara bangsa-bangsa di atas bumi ini, dan menentang kekejaman, kebuasan serta kepalsuan kapitalisme dan imperialisme. Partai Masyumi bermaksud melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan hingga dapat mewujudkan susunan negara berdasarkan kepada keadilan menurut ajaran-ajaran Islam. Ia juga bermaksud memperkuat dan menyempurnakan dasar-dasar dari UUD atau Undang-Undang Dasar Negara Perlembagaan sehingga dapat mewujudkan masyarakat dan negara yang berdasarkan syariat Islam. Pada masa sekarang, gerakan sosial politik Masyumi akan terus ada dan sanubai rakyat Indonesia. Hal ini boleh dilihat dari didirikannya beberapa partai-partai Islam yang merupakan sekelompok atau partai penerus ataupun yang berafiliasi dengan perjuangan Masyumi tersebut. Salah satu dari partai tersebut ialah Partai Bulan Bintang atau PBB dengan presiden pertamanya yaitu Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya pada slide ke-13 akan dijelaskan oleh Nabila. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk slide selanjutnya, gerakan keagamaan di Malaysia. Islam telah menjadikan akidah perjuangan PAS, matlamat, dan cita-citanya yang wajib dipertahankan. Ianya adalah kesinambungan dari yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW yang ditegakkan di dalam diri individu, keluarga, dan masyarakat, sehingga menegakkan negara Islam yang mendaulatkan hukum Allah secara menyeluruh, walaupun terpaksa menghadapi tantangan yang datang dari segenap penjuru. PAS berusaha mentarbiahkan ahlinya untuk mencapai ciri-ciri tersebut. Ianya bukan sekedar mengaku menjadi Islam secara individu, tetapi mestilah berusaha agar cahayanya menerangi alam dengan meninggikan Islam itu sendiri, sehingga ke peringkat menyuruh dan menegakkannya ke tahap kekuatan iman yang kental. Hal ini terbukti dengan terbentuknya pemerintah yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Karena itu, PAS wajib memegang dan mempertahankan Islam dari sumbernya yang paling teguh, sebagaimana ditegaskan di dalam Undang-Undang Tubuh PAS, yaitu Al-Quran, Hadis, Ijma, dan Qiyas yang nyata. PAS menolak dan menentang dengan tegas segala yang bertentangan dengannya, apakah dinamakan agama, ideologi, ataupun isme, dan dengan sikap terbuka menerima segala yang baik walau dari manapun datangnya. Dengan sikap tersebut, PAS mengajak manusia secara individu dan pemerintah menerima Islam menyeluruh. Justru itu, PAS menentang paham sekularisme yang diamalkan oleh mereka yang menonjolkan Islam dalam batas tertentu saja, seperti program Islamisasi yang tidak memberikan tempat kepada Islam menjadi agama yang memimpin. PAS yakin bahwa keingkaran pemerintah Barisan Nasional atau BN melaksanakan hukum Islam yang sharih dan qati' di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, seperti mengharamkan arak, judi, riba, hukum kisos, hudud, dan lain-lain.
Itu adalah bukti jelas menunjukkan partai itu menganut ideologi sekularisme. Biarpun UMNO yang menjadi partai utama dalam pemerintah itu menegaskan mereka juga kononnya berjuang untuk menegakkan Islam, PAS akan terus-menerus mempertahankan akidah perjuangan Islam dan mentarbiahkan ahli, pendukung, dan rakyat umumnya dalam meneruskan perjuangan yang mulia ini. Kita sadar, perjuangan ini memerlukan pengorbanan yang besar, tantangan yang tinggi, masa yang panjang, namun PAS berkeyakinan bahwa inilah caranya untuk mendapat keridhaan Allah, menyelamatkan ummah, dan menerima janji kemenangan dunia dan akhirat. Kesimpulannya, pergerakan sosial keislaman yang terjadi di berbagai negara-negara sedang memasuki era yang intensif. Walau bagaimanapun, ia masih belum menampilkan kejayaan. Walaupun kelompok Ikhwanul Muslimin mendapat penentangan dan perlawanan hebat dari pemerintah Mesir dan Partai Islam di Turki telah berjaya membentuk pemerintahannya, tetapi atas tekanan dan rintangan dari pihak tentara akhirnya terpaksa juga mengundurkan diri. Begitu juga dengan FIS di Algeria. Namun, semangat tetap membara bagi mewujudkan sebuah negara Islam tulen. Namun, pada kenyataannya, gerakan-gerakan Islam yang berlandaskan syariat Islam mampu menggerakkan atau mengubah skenario politik sebuah negara, seperti gerakan Islam yang dibawa oleh Masyumi di Indonesia. Tidak dapat dinafikan, tampak pemerintahan sebuah negara akan tergugat jika isu agama dijadikan misi perjuangan sebuah gerakan. Para pemimpin yang memegang kuat kepada menegakkan agama akan berjaya membangkitkan semangat rakyat untuk berjuang. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.